Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Connect. Film yang diadaptasi dari sebuah komik ini menceritakan seorang pria yang bernama Ha Dong-soo yang merupakan salah satu bagian dari ras manusia baru yang disebut Connect. Ras ini adalah makhluk penghubung yang tidak akan bisa tewas atau bisa disebut juga sebagai manusia abadi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria yang bernama Ha Dong-soo yang sedang berjalan sendirian. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba diculik oleh segerombolan preman. Ia yang pingsan kemudian dioperasi oleh seorang dokter bedah yang tubuhnya dibelah, kemudian organ bagian dalam dan matanya diambil. Saat potongan tubuhnya dibuang oleh si dokter, inilah yang terjadi. Untung saja semua itu hanyalah mimpi. Dong-soo digolongkan dengan ras manusia yang bernama Connect, di mana ia tidak akan pernah bisa tewas dan apabila terluka, lukanya akan sembuh dalam sekejap. Berkat keistimewaan itulah Dong-soo pun berhasil kabur dari si dokter bedah, walaupun salah satu matanya tertinggal di sana. Pada suatu pagi, masyarakat digemparkan dengan sebuah patung karya seni yang terpampang di pinggir jalan. Banyak dari mereka yang kagum sehingga mereka pun mengabadikan potret patung tersebut. Namun siapa sangka karya seni yang mereka anggap patung itu ternyata adalah mayat seorang wanita. Seorang pembunuh psikopat tega menghabisi nyawa seorang wanita, menguliti tubuhnya dan membuatnya seolah-olah seperti patung. Bahkan ia pun terang-terangan menuliskan tanda pengenal di tubuh wanita itu yang bertuliskan PL. Di sisi lain diperlihatkan Dong-soo yang sedang memainkan gitarnya. Saat itu tiba-tiba ia merasa sakit pada salah satu matanya yang hilang. Ia seperti mendapatkan penglihatan dari matanya itu, di mana itu berarti salah satu mata Dong-soo kemungkinan berada di tubuh orang lain. Dalam penglihatannya, Dong-soo melihat tampilan horoskop dengan simbol yang sama persis yang ditulis pada tubuh korban pembunuhan tadi pagi. Sejak saat itulah Dong-soo mulai mencari salah satu matanya. Ia pun sadar bahwa mata itu kini dimiliki oleh seorang pembunuh psikopat. Sampai hari ini terhitung sudah ada 2 korban pembunuhan yang dilakukan oleh PL. Konsepnya serupa sehingga membuat polisi merasa kebingungan. Bagaimana tidak, setelah menelusuri identitas kedua korban, mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi dapat disimpulkan kalau PL melenyapkan mereka secara random. Keesokan harinya terlihat Dong-soo yang sedang bekerja di sebuah pabrik rongsokan milik pasangan lansia. Saat itu si kakek terlihat diganggu oleh 3 orang anak nakal. Dong-soo yang merasa kasihan akhirnya membantu kakek tersebut. Alhasil ketiga anak itu pun menghajar Dong-soo dan memotong salah satu telinganya. Mereka sangat terkejut melihat mata Dong-soo yang sudah tidak ada dan menyebut Dong-soo sebagai monster. Karena sebutan itu membuat Dong-soo sedih sekaligus marah. Sejak kecil ia dijauhi oleh teman-temannya karena keistimewaan yang ia miliki. Pada malam harinya Dong-soo bertemu lagi dengan si preman yang pernah menculiknya. Para preman itu tentu saja semakin bersemangat mengejar Dong-soo.
Dongsu karena mereka sudah mengetahui keistimewaan yang ia miliki. Dongsu pun berusaha kabur sampai akhirnya ia pun diselamatkan oleh seorang wanita yang menulis novel tentang konek. Dia sudah lama mencari tahu tentang konek dan kini ia membuktikannya sendiri kepada Dongsu. Dengan santai wanita itu pun menyayat kaki Dongsu lalu melemparkannya ke bawah. Di waktu yang sama kita pun diperlihatkan pada PL yang baru saja menemukan korban selanjutnya. Siapa yang menyangka seorang pembunuh psikopat itu ternyata adalah seorang karyawan teladan di sebuah kantor. Ia bernama Oh Jin Sop. Di kantor, Jin Sop memiliki seorang rekan kerja yang tampaknya tertarik kepadanya yang bernama Lee Sun Hee. Saat ia sedang berbicara dengan Sun Hee, salah satu mata Jin Sop tiba-tiba sakit membuat Dongsu lagi-lagi bisa melihat apa yang Jin Sop lihat. Rupanya kondisi ini dipicu ketika Jin Sop mendengar lagu ciptaan Dongsu, seolah salah satu matanya merespon suara tersebut. Karena hal ini, Dongsu pun bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang siapa orang yang telah menggunakan matanya saat ini. Dongsu kemudian pergi ke kantor Jin Sop. Di sana ia pun mengenali wajah Sun Hee. Jadi ia pun bertanya beberapa hal kepadanya. Tak disangka Sun Hee ternyata malah takut pada Dongsu karena ia tidak sengaja melihat matanya yang hilang. Ia dan temannya bahkan berpikir kalau Dongsu adalah orang yang jahat. Meskipun demikian, Dongsu tetap tidak menyerah. Ia bertekad akan melakukan apapun demi bisa menemukan matanya. Dalam ingatannya, Dongsu sempat melihat Jin Sop sedang memperhatikan gambar horoskop. Dengan petunjuk itu, ia pun pergi menemui seorang peramal untuk mencari tahu maksud dari gambar tersebut. Si peramal kemudian berkata lambang PL itu berarti planet Pluto dan ada sesuatu yang istimewa dari planet tersebut, di mana dalam beberapa waktu planet Pluto dan planet Venus akan berada di dalam garis yang sejajar atau bisa disebut sebagai konjungsi. Setelah mendengar hal tersebut, Dongsu pun menyadari bahwa Jin Sop memanfaatkan waktu-waktu konjungsi untuk menghabisi para korbannya, di mana pembunuhan selanjutnya akan terjadi pada tanggal 25 Desember dan berakhir di tanggal 6 Januari. Pada tanggal 24 Desember, Jin Sop terlihat menggambar wajah seorang ibu-ibu di buku sketsanya. Buku itu memang berisi sketsa para korban yang dijadikan karya seni oleh Jin Sop. Saat dia sedang fokus menggambar, Sun Hee tiba-tiba datang ke rumahnya. Sun Hee akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Jin Sop dan berharap mereka bisa lebih dekat satu sama lain. Di waktu yang sama, si peramal melaporkan kedatangan Dongsu pada detektif Choi. Hal ini tentu saja membuat detektif Choi curiga kalau pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Dongsu. Apalagi ia memang sering terlihat di sekitar lokasi korban. Sementara itu di rumah Jin Sop, Sun Hee terlihat penasaran dengan apa yang ada di dalam ruang kerjanya. Di sana ia pun terkejut karena menemukan buku sketsa seni mayat yang berisi korban-korban yang telah dilenyapkan oleh Jin Sop. Keesokan harinya, tepat di tanggal 25 Desember, patung mayat kembali ditemukan. Sun Hee yang melihat berita itu langsung teringat dengan sketsa mayat yang sama persis dengan yang ada di buku sketsa Jin Sop. Di waktu yang sama, Dongsu terlihat berada di lokasi korban pembunuhan. Tak disangka di sana ia bertemu dengan para preman yang sedang mengincarnya. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi
dengan beberapa polisi yang dikirim untuk ikut mengejar mereka. Beruntung saat itu Dong-soo diselamatkan oleh si wanita penulis novel yang bernama Choi Irang. Sesampai di kantor, Sun-hye mengajak Jin-sop ke atas gedung kantor dan meminta bantuan salah satu rekan kerjanya untuk mengawasi. Ia kemudian menanyakan perihal buku sketsa pada Jin-sop. Meskipun awalnya Jin-sop berusaha menutupi semua itu, namun pada akhirnya Jin-sop terpaksa harus segera bertindak saat tahu ada orang lain yang mendengar mereka. Jin-sop pun langsung membuangnya dari atas lantai. Semua yang dilakukan oleh Jin-sop ternyata dapat dilihat oleh Dong-soo. Setelah itu ia pun juga melenyapkan Sun-hye. Dong-soo sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Jin-sop, sehingga ia pun langsung masuk ke dalam kantor untuk menangkapnya. Saat itu Dong-soo melihat Jin-sop masuk ke dalam toilet dan ia pun mengikutinya. Jin-sop yang kesal kemudian menusuk tangan Dong-soo, namun hal itu hanyalah percuma. Belum sempat melihat langsung wajah si pembunuh, Dong-soo lebih dulu ditangkap oleh polisi yang mencurigainya. Saat Dong-soo akan dibawa ke kantor polisi, ia kembali diselamatkan oleh Irang sehingga ia pun terbebas. Di sisi lain, pihak kepolisian memeriksa CCTV untuk membuktikan tuduhan mereka terhadap Dong-soo. Dari bukti CCTV, baik Dong-soo maupun Irang terlihat sama-sama masuk ke dalam kantor setelah kematian Sun-hye dan rekannya, di mana itu artinya bukan merekalah pelakunya. Setelah itu Dong-soo pun mengajak Irang ke rumahnya. Di sanalah Irang menceritakan alasannya mengapa ia mencari tahu semua hal tentang Konek. Dulu ia pernah hampir ditabrak oleh sebuah truk, namun ia berhasil diselamatkan oleh seorang Konek. Sejak saat itulah ia mencari keberadaan Konek untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Irang pun mengaku ia mendapatkan informasi tentang Dong-soo setelah menyadap pembicaraan para preman di markasnya. Dong-soo kemudian menceritakan kepada Irang tentang koneksinya dengan pembunuh psikopat yang dicari akhir-akhir ini. Ia sangat ingin menangkap pembunuh itu, sekaligus mengambil kembali matanya. Kini baik Jin-sop maupun Dong-soo akhirnya sadar mata itu merespon suara Dong-soo. Suara dari sebuah lagu ciptaan Dong-soo yang ia unggah di YouTube. Siapa sangka banyak orang yang tertarik dengan lagu itu, hingga ada produser musik yang berusaha mencari penyanyi dan pencipta lagu tersebut. Di markasnya, para preman mulai mencari tahu informasi tentang Jin-sop karena ia memiliki mata seorang Konek. Saat mereka sedang berdiskusi, mereka pun menemukan alat penyadap suara yang selama ini disembunyikan oleh Irang. Hal itu pun membuat mereka sangat marah karena Irang telah berani menyadap pembicaraan mereka selama ini. Di waktu yang sama, mata Dong-soo kembali terkoneksi. Saat itu Jin-sop memang sengaja melakukannya agar Dong-soo melihat sketsa yang ia buat di mana ia sedang menggambar wajah Dong-soo. Dengan tulisan ia akan segera menemukannya. Selain itu, Jin-sop juga sengaja memperlihatkan rencana pembunuhan selanjutnya, di mana korban pembunuhan kali ini adalah 3 anak perempuan. Pada malam harinya, Dong-soo mendengar suara seorang penyanyi jalanan yang saat itu sedang menyanyikan lagunya. Saat terkoneksi, ia pun sadar bahwa Jin-sop berada di kejauhan sedang memperhatikannya. Ia pun langsung mengejar mobil Jin-sop, namun ia malah ditangkap oleh polisi dan series Konek bagian 1 pun akhirnya selesai. Terima kasih buat sahabat yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar dan nantikan juga bagian selanjutnya.